Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Barusan saya dapat WA dari teman saya yang kebetulan mikrotiknya saya setting. Isinya seperti ini. Bagus dan gaknya trafik dilihat dari mana om, gitu katanya. Oke, saya jawab aja singkat. Bagus tidaknya trafik itu dilihat dari tidak adanya komplain. Semakin minim komplain atau makin gak ada komplain dari pelanggan, kita gak perlu lihat trafik sebenarnya, maka bisa disimpulkan server itu bagus. Itu logika sederhananya begini. Ini salah satu contoh server yang saya setting, yang saya pantau sebenarnya. Di sini ada pakai dua ISP, yang satu adalah ISP lokal dedicated, yang satu adalah ISP lain gitu ya. Ya, ini Ether 1 ISP dari lokal. Saya tidak bilang ini dedicated karena koneksinya yang kurang bagus sebenarnya. Trafiknya masih naik turun meskipun berlangganan 100 Mbps, kadang gak pernah dapat 100 Mbps. Jadi kalau dipaksa di speed test berkali-kali baru kadang dapat 100 Mbps. Cuma seperti ini trafiknya, teman-teman. Ini saya tidak bisa trafik, artinya untuk koneksi game apa segala macam tidak ada bisa trafik koneksi game apa gitu ya. Yang saya lakukan adalah cuman membelokkan trafik. Apa bedanya sama bisa trafik ya nggak tahu. Saya belokkannya di sini, saya pasang raw gitu ya. Dan ingat ya teman-teman, untuk mikrotik yang pasang raw, mangle segala macam itu juga mempengaruhi CPU load. Jadi kalau pengen pasang seperti ini, sebaiknya tahu dulu lah kemampuan dari mikrotiknya gitu ya. Jangan-jangan malah RB941 diberi pisah trafik segala macam ya, makin gak gerak dia, CPU loadnya tinggi, dan akhirnya kalau 100% nanti ada warning dari watchdognya ya. Jadi di mikrotik itu ada yang namanya watchdog, jadi istilahnya anjing penjaga. Kalau ada trafik yang bikin CPU 100%, mikrotik akan restart itu mati dan nyala kembali gitu. Itu ya. Jadi saya cuma pisah seperti ini. Kebanyakan di server ini kayaknya pengguna sosmed, yaitu berupa TikTok, YouTube, Snack video, dan Facebook, Instagram juga ya. Ini terbukti. Untuk sosmed yang barusan saya sebut itu saya alihkan ke ISP1 ya. Saya alihkan ke ISP1 untuk TikTok, YouTube, terus Instagram, terus Snack video, terus apalagi ya, ntar tak lupa ya, Snack video, Facebook gitu ya. Saya alihkan ke Ether 1 ya. Mengalihkannya ya ditangkap aja IP-nya, banyak kan untuk file raw ya, settingan raw untuk sosmed gitu ya. Lalu di routing, IP route di routing gitu aja. Jadi untuk ISP utamanya, untuk routing pertamanya, untuk koneksi utama lah intinya, saya route ke ISP2 yang memang ISP2 ini koneksinya kurang begitu bagus. Jadi kalau ada browsing gitu ya, terus untuk game, misalkan game itu kan sebenarnya tidak butuh bandwidth besar ya, cuma butuh koneksi yang stabil, ping yang stabil gitu. Jadi untuk koneksi umum katakanlah, selain yang saya sebutkan itu, selain Facebook, YouTube, Instagram, terus TikTok, Facebook gitu ya, dan lain sebagainya, itu masuknya ke ISP2
Jadi kebalik nih sebenarnya. Jadi tidak harus koneksi utamanya tidak harus di Ether 1 yang jadi sumber internet, tidak harus di ISP1, tergantung routingnya. Jadi ini saya route ke ISP1 untuk yang sosmednya gitu ya. ISP1 nya ISP2 malah jadi di stand pertama, di routingnya saya bikin di stand nomor 1, artinya ini jadi koneksi utama untuk ISP2, tapi dengan catatan untuk koneksi yang tadi, yang sosmed, yang berat-berat, YouTube, TikTok, Facebook gitu ya, meskipun Facebook kan sekarang sudah ada Facebook video soalnya, itu dialihkan ke ISP2 ya seperti ini. Barusan 99 Mbps, cukup membahagiakan karena jarang-jarang 100 cukup membahagiakan karena jarang-jarang ini ISP Ether satunya bisa sampai 100 Mbps, tapi masih lebih dari 50 lah dapatnya ya. Dilihat di sini ada 148 user aktif ya, ini voucheran semua dengan limit 2M 2M, tapi lagi-lagi untuk yang koneksi WA terus koneksi game saya bypass di filter rule ya per game. Itu pun port gamenya cuma ML FF itu aja, saya bypass di port game, di filter, artinya untuk limit-limit game ini tidak terlimit simple QI ya. 148 user, trafiknya seperti ini. Tuh naik turun. Oke. Dan ya itu intinya. Server yang trafik atau lihat trafik bagus itu dari mana ya, jawabannya dari tidak adanya komplain gitu. Terutama misalkan gini, kalau ada komplain, misalkan ada orang komplain gitu ya, ini kok Facebook lemot, ini kok YouTube, biasanya YouTube sama WA biasanya yang dikeluhkan lemot. YouTube ya, YouTube terutama, atau TikTok gitu ya. Misalkan ini saya contohkan, ada sebuah pelanggan yang login pakai voucher itu mengeluhkan lemot. Tanya aja kodenya yang mana gitu. Misalkan ini kode jar 67 gitu ya, dia misalkan mengeluhkan lemot. Kita lihat di sampel QI, dia makannya trafiknya full gitu, artinya dia koneksinya sudah makan semua trafik 2 Mbps sesuai dengan limit, tapi kok dia masih mengeluhkan lemot gitu ya, padahal jatahnya emang 2 Mbps per voucher per HP, tapi kok dia masih keluhan lemot, berarti memang standarnya dia kurang 2 Mbps itu, berarti seperti itu aja. Jadi standarnya dia kurang, atau silakan suruh speed test dari HP-nya. Speed test bilang bahwa voucher ini limitnya adalah 2 Mbps. Kalau di speed test benar, berarti saya sudah memberikan limit sesuai dengan jatahnya gitu. Tapi kalau dia juga masih mikirnya lemot, ya berarti standar kebutuhan internet dia tinggi gitu. Itu aja. Terutama yang pelanggan PPOE ya, misalkan pakai PPOE, kemarin tuh ada yang komplain, ada yang tanya sebenarnya komplain ke dia, yang lalu yang punya server tuh tanya ke saya, ini kok katanya PPOE lemot. Lalu saya tanya balik, PPOE semua pelanggan yang lemot gitu? Katanya enggak, cuma satu pelanggan ini aja yang suka komplain gitu, pelanggan si A misalkan. Lalu saya cari pelanggannya si A itu di Simple QI, ternyata dia sudah pakai trafiknya sudah merah, artinya yang merah ini sudah makan semua trafik ya, trafiknya sudah merah, cuman dia bilangnya komplainnya lemot gitu. Apalagi PPOE kan, PPOE itu yang login ke atau yang masuk ke routernya, router PPOE rumahan tuh kan kadang gak cuma 1-2 HP, kadang dipakai 5 gitu, kadang dipakai 6, sedangkan jatahnya PPOE itu kan kita jatah misalkan 2 Mbps. Bayangin aja 2 Mbps dipakai 6 HP, gimana gak lemot gitu. Berarti dia perlunya
untuk speednya atau bandwidthnya lebih besar dari itu, misalkan butuh 5 Mbps atau 10 Mbps baru mereka merasa cukup kebutuhan internetnya gitu ya. Misal ya bilang aja, suruh menaikkan langganan, misalkan mau naik jadi 5 Mbps gitu, ini kan 2 misalkan, sekarang 2 harga diberi tarif 100.000 misalkan. Lalu kok ini lemot, bilang aja itu jatahnya sudah segitu, kalau mau lebih cepat ya dinaikkan aja tarif paketnya, misalkan jadi 200.000 dengan limit misalkan dinaikkan 2 kali lipat jadi 4 Mbps, atau jika kita berbaik hati bisa diberi 5 Mbps. Dan ini catatan, untuk harga ini tidak tetap ya, artinya teman-teman bisa aja diberi atau langganan PPE pelanggannya 100.000 tapi diberi 10 Mbps misalkan, ya terserah teman-teman gitu. Ini cuma gambaran aja misalkan seperti itu. Atau bahkan ada yang sudah diberi 5 Mbps jadi tapi masih merasa lemot, sedangkan saat kita cek di Simple Q-nya sudah merah gitu, berarti standarnya memang lebih tinggi dari itu, misalkan mungkin butuh 10 Mbps atau 100 Mbps gitu. Tapi ya itu disesuaikan aja dengan tarifnya lah, yang sekiranya teman-teman yang punya server tidak dirugikan. Artinya jika teman-teman beli internetnya, sumber internetnya mahal, masa mau dijual murah kan gitu ya. Logika sederhananya begini, Tuhan yang maha baik aja belum bisa memuaskan semua orang gitu ya. Masih ada orang yang menggerutu, masih ada orang yang merasa itu tidak baik gitu ya. Jadi masih aja yang merasa kurang gitu, padahal Tuhan sudah maha baik. Intinya kembali ke pelanggan atau kembali ke kita, terutama intinya adalah rasa syukur ya. Jadi jika kita sudah bersyukur dengan keadaan yang ada, bagaimanapun keadaan itu, kita akan enjoy aja. Kembali ke voucher lagi, kalau sudah 2 Mbps sudah trafik merah masih aja merasa lemot, ya kembali ke manusianya, berarti standarnya dia tinggi gitu ya. Gimana caranya biar terpenuhi standar kehidupannya yang tinggi atau kebutuhan vouchernya, kebutuhan bandwidthnya yang tinggi? Ya langganan paket yang speednya lebih tinggi juga, tentunya dengan membayar harga yang lebih mahal. Terima kasih, saya Dimas Al-Faruq, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Semoga sehat untuk kita semua, banyak rezeki, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.